Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021, The Year of Integrity. Mari kita dengarkan pengumuman berikut ini. Pelaksanaan Cool Brand Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Sunday Service Online untuk sementara waktu dilaksanakan melalui channel YouTube dan Zoom. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada minggu kedua oleh Pendeta Isaac Moses dan minggu lainnya akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo. Harap menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah online minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Sabto Gembala GBI Pejaten Village. Gembala dan seluruh jemaat GBI MCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga, permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Saya percaya tahun ini di tahun 2021 kita akan melihat penyertaan Tuhan yang lebih lagi buat kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita buat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Mari buka hati buat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di aman-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di aman-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di aman-Mu menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat sembah-Mu buat Tuhan. Sebab saat ini Roh-Nya memenuhi hati kami. Mari sembah Dia, buka hati-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di aman-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di aman-Mu menyembah-Mu, di aman-Mu menyembah-Mu, di aman-Mu menyembah-Mu. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kita tidak terasa sudah meninggalkan tahun 2020. Banyak kesusahan, banyak air mata, banyak penderitaan, banyak kesulitan dan tantangan di tahun 2020. Kita tidak pernah berpikir ketika memasuki tahun 2020 akan terjadi pandemi
yang begitu hebat di negeri kita. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Kita berdoa. Kita semua harus tetap berdoa. Ada masa depan di hadapan kita. Ada bulan-bulan yang harus kita lalui di tahun 2001 ini. Maka jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita harus tetap percaya dan semakin percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, Immanuel namanya, tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Hidup kita bukan tergantung daripada dunia, tapi hidup kita ada dalam kendali tangan Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Kalau semuanya itu terjadi di tahun 2020 yang lalu, yang sudah kita lewati, semua karena seizin Tuhan, maka kita harus yakin memasuki tahun 2020. Kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh pesimis, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tinggal langkah-langkah kita yang harus sepadan, yang harus berlandaskan pada nasihat Tuhan, pada ajaran Tuhan, pada firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita kenal karena kita mengalami bersama Dia. Mari kita katakan kepada Tuhan, Shandara Patakarara. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tahun 2021 adalah tahun yang akan membuktikan hidup saudara dan saya yang berlandas kepada firman Tuhan. Maka kita akan menyaksikan betapa Tuhan yang kita sembah adalah layak dimuliakan. Kita sudah dibentuk di tahun 2020. Kita sudah disembunyikan Tuhan untuk rancangan yang luar biasa di tahun 2001. Maka mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita melihat ada seorang yang bernama Musa. Kehidupannya dibentuk Tuhan luar biasa. Dia diangkat dari air, lalu dia menjadi seorang pangeran. Dia dididik di istana dengan luar biasa. Makanan istana, pelatihan-pelatihan kerajaan, pendidikan-pendidikan istana, fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Seorang pangeran menjadi pangeran Mesir. Tuhan merencanakan, tapi tidak selamanya dia tinggal di Mesir dengan semua fasilitas yang luar biasa. Maka Tuhan dengan suatu kejadian, maka Musa harus lari keluar dari Mesir. Dia hidup di tanah pengembalaan. Dia harus sendiri. Dia harus mengerjakan perkara-perkara yang sederhana. Dia harus berdiam. Dia harus disembunyikan hidupnya dalam kesepian, dalam kesendirian, dalam keluarga yang kecil, bukan seperti di istana yang sudah pernah dilewati dari bayi sampai dewasa. Dan suatu hari ketika Tuhan tahu
bahwa dia sudah tidak lagi sebagai anak, tapi dia layak untuk menjadi putra yang menerima tanggung jawab dari Tuhan. Maka Tuhan mengutus. Dan mari kita pelajari hari ini. Ketika dia sudah dibentuk, ketika dia sudah diproses, ketika dia menerima perintah dari Tuhan, mari kita lihat respon Musa ketika dia menerima perintah. Saya yakin ketika Tuhan memberi perintah, karena Tuhan sudah percaya. Ketika firman Tuhan sampai dalam kehidupan Musa, karena memang Tuhan sudah menilai. Tuhan yakin. Cuman masalahnya saudara dan saya, demikian pula Musa di dalam Alkitab ini, kita seringkali tidak percaya dan tidak yakin. Bukan hanya kepada Tuhan yang memberi perintah, Tuhan yang berfirman, tetapi juga terhadap diri kita sendiri. Kita kadang-kala kurang percaya dan kurang yakin. Saudara, mari kita akan lihat bagaimana ketika Musa mendapatkan perintah Tuhan. Saudara, ketika dia disuruh untuk pergi di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ketika perintah itu sampai kepada Musa untuk dia kembali ke Mesir, pasti di hadapan Musa adalah sebuah masalah, sebuah persoalan, sebuah resiko, karena dia lari dari Mesir dan harus kembali ke Mesir sekarang. Dia meninggalkan ancaman pembunuhan dari Mesir, ancaman hukuman dari Mesir, tetapi sekarang harus kembali ke sana. Dia tahu apa yang akan terjadi menurut rancangan daripada Musa. Sehingga dia berkata di ayat 11 dikatakan begini, siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Karena sekarang aku bukan di istana lagi, sekarang aku bukan pangeran, tapi sekarang aku hanya penggembala kambing dan domba. Saudara, mari lihat apa yang dilihat Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang kita lihat. Terhadap diri kita sendiri, maupun terhadap rancangan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, katanya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan katakan, bukankah aku yang menyertai engkau? Saudara, tahun 2001, jangan pernah ragu-ragu bahwa Allah Immanuel itu, Yesus Kristus namanya, adalah Tuhan yang menyertai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun berganti tahun dalam hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan katakan ketika Musa berkata, lalu Musa berkata kepada Allah ayat 13, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Saudara, Musa belum pergi ke Mesir. Musa masih di hadapan Tuhan. Musa baru saja mendengar firman Tuhan. Saudara, dia belum melakukan. Maka dia bertanya seperti ayat 13 ini. Kalau aku sudah di hadapan bangsa Israel, lalu aku berkata bahwa aku disuruh Tuhan. Lalu mereka berkata, aku tidak, bagaimana tentang namanya? Siapa yang mutus kamu itu siapa? Saudara, Musa ketika menyampaikan itu semua, Musa belum pergi ke Israel, belum pergi ke Mesir. Artinya, Musa belum melakukan firman Tuhan, Musa belum melakukan perintah Tuhan. Tapi dia sudah mengungkapkan ketakutannya, keraguannya, ketidakpercayaannya. Tuhan hanya katakan, aku adalah aku, Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Saudara, pelajaran bagi saudara dan saya, jangan pernah ragu-ragu atas firman Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi segala sesuatu ketika saudara berjalan dalam firman Tuhan. Ketika saudara menerima perintah Tuhan, di gereja, di saat teduh saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, dan itu sebuah perintah bagi saudara, dan ketika hatimu tergerak, hatimu mengerti bahwa itu adalah perintah Tuhan, maka lakukan. Lakukan. Karena saudara dan saya sudah dibentuk menjadi prajurit Kristus. Lakukan. Nanti kita akan melihat bahwa Allah yang menyertai, Allah yang memerintah itu juga Allah yang menyertai saudara dan saya. Lalu berikutnya,
Di pasal 4 ayat yang pertama dikatakan ketika Tuhan menerangkan siapa dia, aku adalah aku. Musa tetap belum percaya, lalu dia berkata, lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Itu semua adalah ketakutan Musa karena dia tidak yakin ada rancangan Tuhan dalam hidupnya, ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia berkata, bagaimana kalau mereka bertanya, bangsa Israel itu bertanya, ya, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya. Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu, artinya mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, seringkali kita salah menilai terhadap diri kita sendiri. Kita tidak yakin bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Otoritas Tuhan sudah diberikan kepada kita semua. Waktunya kita untuk menyelesaikan amanat agung di Pentakosta yang ketiga ini. Tapi seringkali kita berkata, siapa saya? Saya nggak ada otoritas, saya bukan siapa-siapa. Bagaimana saya harus ngomong? Kalau saya udah ngomong, lalu mereka melihat, siapa lu? Siapa kamu? Pendeta juga bukan ngomong firman dan lain sebagainya. Saudara, mari, Tuhan yang menyertai itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan yang luar biasa dalam hidupmu. Ketika engkau berjalan dalam firman Tuhan, ketika engkau melakukan perintah Tuhan, lihat, Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Lalu firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lihat, apa yang ada di tanganmu? Saudara, seringkali kita melihat keberadaan kita. Tuhan katakan, di tanganmu itu apa? Hanya tongkat yang sehari-hari untuk menolong berjalan. Tongkat yang sederhana yang biasa sehari-hari dia pakai Musa untuk mengembalakan. Ketika dilemparkan terjadi mukjizat. Bahkan ketika tangan kosong pun Tuhan, tunjukkan tanganmu, lalu masukkan di bajumu. Lalu keluarkan. Tiba-tiba tangan Musa itu berubah menjadi putih. Sakit kusta. Lalu ketika Musa melihat itu, Tuhan katakan, masukkan kembali dalam bajumu. Dan ketika dimasukkan lagi dan dikeluarkan, maka sembuh seperti sedia kala. Tuhan hanya ingin tunjukkan bahwa ada kuasa yang sederhana sekalipun di tanganmu. Bahkan tangan kosong sekalipun, Tuhan sanggup lakukan yang luar biasa. Karena Tuhan, Allah yang berkuasa itu menyertai saudara dan saya. Jangan pernah menilai diri kita terlalu kecil, karena saudara dan saya adalah anak Tuhan. Saudara lihat, pasal 4 ayat 10 dikatakan gini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hambamu, tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tuhan katakan, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu, atau tuli membuat orang melihat, atau buta, bukankah aku ini Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Lihat, semakin melihat dirinya, Musa semakin melihat tidak berdaya. Sehingga dia berkata, aku ini gak bisa ngomong. Bagaimana saya harus menghadap ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel, untuk meyakinkan orang bangsa Israel untuk mau saya pimpin keluar dari Mesir. Saudara, ketika kita ngomong kerendahan kita ngomong tentang kekurangan kita ngomong kepada Tuhan tentang ketidakberdayaan saudara dan saya, artinya kita sedang meremehkan Tuhan. Artinya kita sedang tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan yang luar biasa. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisa berbicara? Siapa yang membuat bisa
orang menjadi tuli. Dan semua itu dikatakan Tuhan kepada Musa karena Tuhan ingin berkata bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun dalam kehidupanmu. Jangan tidak percaya. Yang terakhir Musa berkata seperti ini. Ayat 13 pasal 4. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 14 jawaban Tuhan. Maka bangkitlah muka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia lihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Saudara lihat ini ya. Ketika kita menolak melakukan firman Tuhan, Musa menolak. Udah Tuhan, jangan saya, orang lain saja. Maka Tuhan itu bukan hanya marah, tapi dia murka. Kenapa? Karena artinya kita meremehkan orang-orang di sekitar kita. Saudara, Tuhan berbicara, bukankah ada Harun, kakakmu, yang akan menjadi penolong dia pergi ke Mesir melepaskan bangsa Israel. Saudara, ketika kita berkata, berpikir hanya kita sendiri yang akan melakukan, maka kita sedang meremehkan. Tuhan bisa menyuruh, Tuhan bisa memakai, Tuhan bisa memperlengkapi saudara dengan orang-orang di sekitarmu. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan mukjizat. Dia aku adalah aku. Perkataannya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia bisa melakukan mukjizat. Dia awal dan yang akhir. Dan dia juga yang bisa menolong saudara dan saya lewat apapun. Ketika engkau menolak melakukan perintah Tuhan, ketika engkau menolak berjalan dalam terang firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang tidak menghargai apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Mari, tahun 21 bukan tahun kegelapan, karena saudara dan saya pernah melewati tahun 2020 yang begitu susah, yang begitu menakutkan, yang begitu mengkhawatirkan. Maka tahun 2001 biarlah kita lewati, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap yakin kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah, Immanuel, yang menyertai saudara dan saya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Hormati Tuhan, arahkan tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Engkau berhasil, engkau beruntung, engkau naik, engkau jadi kepala. Kau jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam miracle buat kita semua.